Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 31 pada praktikum simulasi komputer akan menyampaikan mengenai modul 4B yang berjudul Flexim. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila dengan NPM 21078 dan partner saya Ayah Nugroho dengan NPM 21067. Untuk modul 4B ini berjudul Flexim. Dan untuk jurnal kami berjudul Analisis Simulasi Alur Produksi Meja Kayu pada PT Jidar menggunakan software Flexim. Selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan. Jadi, seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan industri ini juga terus mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan industri di Indonesia, baik industri besar, menengah, maupun kecil, menuntut adanya suatu persaingan antar industri itu sendiri. Setiap perusahaan harus mampu menemukan cara agar usaha yang dilakukan itu mampu bersaing dengan perusahaan lain di berbagai sektor, terutama produsen meja. Sampai sekarang, meja kayu itu masih terus menjadi objek yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik dalam sekolah, pekerjaan, kantor, maupun dalam rumah. Salah satu yang harus diperhatikan dalam produksi adalah sistem produksi itu sendiri. Sistem produksi merupakan suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjukkan antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, permasalahan dalam sektor industri yang sering dijumpai adalah masalah ketersediaan produksi pada produk yang tidak efektif yang ditimbulkan dari berbagai faktor produksi yang mempengaruhi. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan produksi yang akan mengalami kelebihan atau kekurangan produksi. Nah, analisis sistem produksi itu bisa dilakukan dengan simulasi untuk melihat kondisi proses dalam sebuah model. Untuk sistem produksi sendiri, dia adalah kegiatan perusahaan di mana sumber daya yang berada dalam sistem dikelola secara terkendali untuk menghasilkan suatu nilai yang sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan oleh manajemen perusahaan. Nah, dalam sistem produksi sangat penting untuk merencanakan manajemen dan penggunaan resource atau faktor-faktor produksi agar proses berjalan lancar dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Nah, perencanaan produksi ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan produk sesuai kebutuhan dua pihak, yaitu perusahaan dan konsumen. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Suatu usaha yang tidak merencanakan produksinya itu tidak akan mengetahui seberapa besar jumlah produk yang harus diproduksi setiap bulannya, sehingga biaya produksi yang seharusnya dapat diminimalkan terbuang untuk biaya produksi yang berlebihan. Perencanaan produksi ini dapat diartikan sebagai suatu pernyataan rencana produksi secara keseluruhan yang memuat kesepakatan antara top manajemen dengan bagian manufaktur yang disusun berdasarkan permintaan dan kebutuhan sumber daya perusahaan. Nah, dalam permasalahan tadi yang terjadi pada PT Jidar, yaitu ketidakefisienan pada proses produksi, sehingga dibutuhkan simulasi sebuah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai sistem produksi dengan menggunakan metode tertentu dan model untuk mendapatkan solusi permasalahan. Salah satu cara memodelkan simulasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan software Flexim. Flexim ini merupakan ilustrasi dari model yang dibangun untuk mengetahui berapa presentase waktu idle dan presentase processing atau bekerja. Flexim juga bisa melakukan simulasi atau penambahan skenario agar tidak terjadi penumpukan. Flexim merupakan sebuah perangkat lunak yang tepat dan mudah untuk dioperasikan untuk simulasi. Ini bisa digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim ini bisa membantu untuk menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan manufacturing line, mengatur penyebab penundaan, permasalahan persediaan dalam proses, menguji praktek penjadwalan baru, mengoptimumkan laju produksi, sistem distribusi, menyesuaikan pengeluaran modal, dan simulasi kesehatan. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengetahui alur serta waktu lini produksi dengan memodelkan dalam bentuk simulasi, sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah sistem yang sudah dirancang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada sistem aliran produksi produk meja kayu pada PT Jidar. Jadi, perusahaan ini itu dalam produksinya masih memiliki masalah sistem berupa aliran produksi produk meja yang diproduksi pada PT Jidar
itu masih belum efektif. Nah, oleh karena itu, perizidan memerlukan adanya perhitungan atau simulasi sistem yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi produk meja kayu. Dalam hal ini digunakan simulasi diskrete dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevakuasi kesalahan dan mendapatkan solusi yang tepat dalam menentukan aliran produksi produk meja kayu pada PT Jidar agar dapat mencapai proses produksi yang efisien. Untuk menemukan solusi yang tepat, dilakukan simulasi sistem aliran dengan menggunakan software VAXIM. Nah, untuk metodologi penelitian, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tiap aktivitas yang terjadi pada pembuatan meja. Beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu data layout lantai kerja, lalu yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga ada data material handling, lalu yang keempat ada data waktu pengamatan, yang kelima data lama waktu bekerja, dan yang keenam data lama waktu istirahat. Nah, kegiatan inspeksi produksi meja di PT Jidar memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Sebelum melakukan inspeksi, produk ini akan dilakukan penghalusan atau pemerataan permukaan dengan menggunakan mesin sudut kayu. Nah, pada proses ini itu memerlukan waktu selama 60 detik. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan valid sebagai media pengepakan. Nah, proses ini kurang lebihnya memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu yang kedua, yaitu tahap pengolahan data. Nah, dalam sebab ini itu berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Nah, adapun flowchart dari penelitian mengenai simulasi sistem produksi meja pada PT Jida yang pertama yaitu mulai, lalu masuk ke dalam studi pustaka dan studi lapangan, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah. Setelah itu dilakukan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilanjutkan dengan tahap penelitian pengumpulan data yang terdiri dari data layout lantai kerja, lalu data kegiatan pada stasiun kerja, lalu data material handling, lalu data waktu pengamatan, lalu data lama waktu bekerja, dan data lama waktu istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software VAXIM, lalu dilakukan verifikasi dan validasi, lalu diperoleh hasil dan pembahasan, lalu masuk ke kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk hasil dan pembahasannya di sini yang pertama ada model dari proses produksi meja PT Jidar dalam software Flexim yaitu sebagai berikut. Untuk analisanya, PT Jidar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mebel yang memproduksi meja kayu. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging, produk kemasan, karton atau box. Terdapat 4 bagian yang dilakukan pada stasiun kerja ini yang diawali dari sumber produk yang terbagi menjadi box meja panjang dan box meja pendek. Kemudian dilakukan penghalusan atau perataan dengan menggunakan mesin serut kayu. Dilakukan inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk. Dan mesin packing yang digunakan untuk pengepakan atau pengelompokan produk dengan menggunakan mesin packaging. Dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang. Untuk verifikasi dan validasinya. Di sini verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running model dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol sehingga model telah memenuhi verifikasi. Untuk validasinya, ini merupakan proses penentuan apakah model termasuk dalam representasi yang akurat dan sesuai dengan sistem nyata. Pada penelitian ini, data pengamatan akan divalidasi dengan menggunakan program bantuan Flexim yaitu ExpertFit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi syarat.
Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Eh, di sini ada hasil automate fitting result expert fit-nya. Eh, menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor yang paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson sebesar 83,06, dan Erlang sebesar 80,65. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good untuk baik atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap ini, selanjutnya distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data didapatkan nilai distribusi betanya yaitu 21,38, 26,97, dan 1,9, dan 22,3. Hasil beta ini akan digunakan sebagai input proses time kegiatan inspeksi. Untuk output simulasinya, di sini ada dashboard work in process. Didapatkan jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet, gudang sementara 1, gudang sementara 2 sebanyak 0. Pada meja panjang, yaitu 285, inspeksi, mesin packaging 1, mesin packaging 2 sebanyak 1. Pada meja pendek sebanyak 339, pada rak 1 sebanyak 51, dan pada rak 2 sebanyak 0. Untuk dashboard state bar-nya, di sini ada presentasi idle, processing, dan blok pada fixed resource-nya. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, mesin serut kayu memiliki persentase idle sebesar 13,27, dan presentasi processing-nya sebesar 86,73, dan mesin inspeksi ini memiliki presentasi idle sebesar 65,48%, dan presentasi processing-nya sebesar 34,52%. Untuk mesin packing 1 memiliki presentasi idle-nya sebesar 0,09%, dan presentasi processing-nya sebesar 99,91%. Mesin packing 2 memiliki presentasi idle sebesar 0,08%, dan presentasi processing-nya sebesar 99,92%. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi idle sebesar 100%. Berdasarkan hasil output simulasinya, didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada meja pendek, yaitu sebesar 339 produk. Untuk dashboard work in process menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Selain itu diketahui pula bahwa mesin packing 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase idle sebesar 0,8%, dan presentasi prosesingnya sebesar 99,92%, di mana merupakan presentasi idle terendah dan presentasi processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur atau operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sudah dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time ini, semakin besar nilai idle time maka akan menunjukkan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan, sedangkan processing merupakan presentasi yang dapat menunjukkan produktivitas, menunjukkan presentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan presentasi processing yang tinggi maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Nah, baik, selanjutnya masuk dalam kesimpulan. Jadi, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah PT Jidar merupakan salah satu produsen mebel yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi meja kayu. Permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan ini berkenaan dengan analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas aliran proses produksi pada stasiun kerja packaging produk meja pada PT Jidar, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging.
Untuk menyelesaikan permasalahan penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging dalam produksi produk meja pada PT Jidar ini, dirancanglah sebuah model simulasi menggunakan software Flexim untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan presentase ideal dan kuantitas produk. Nah, Flexim mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui ideal dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada meja pendek, yaitu sebanyak 339 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase ideal sebesar 0,08% dan presentase processing sebesar 99,92%. Nah, tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai ideal suatu mesin. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu mesin dapat menyebabkan tingginya nilai ideal suatu mesin. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses meja pendek dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan, ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan nomor mesin dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Selanjutnya, pada saat pengambilan data dapat dilakukan lebih teliti agar pada saat pengujian dan simulasi model pada software Flexi dapat mendapatkan hasil yang valid. Pada kali ini saya menjelaskan mengenai software Flexim. Pertama-tama kita klik new model. Di sini untuk time unitnya kita menggunakan second, untuk length unitnya kita pilih meter, dan untuk fluid unitnya kita pilih liter. Untuk jamnya kita start dari jam 8 sampai jam 5. Lalu kemudian kita membuat simulasinya di sini. Kami akan membuat simulasi mengenai pembuatan meja kayu yang mana terdiri dari meja panjang dan meja pendek. Untuk membuat model simulasinya di sini digunakan ada fixed course, fixed research, kemudian ada text executor, dan ada conveyor. Di sini kami membuat layout model simulasi packaging pembuatan meja. Pertama ini ada sumber produk. Sumber produk ini terbagi menjadi dua, yaitu box meja panjang dan box meja pendek. Kemudian masuk ke prosesor, yaitu mesin serut kayu yang digunakan untuk menghaluskan permukaan meja sebelum dilakukan packaging atau dikemas. Untuk data input mesin serut kayu ini digunakan input manual 60 detik. Selanjutnya masuk ke prosesor, yaitu inspeksi. Untuk inspeksi ini digunakan Experfit yang terdiri dari 15 data process time. Selanjutnya ini ada conveyor yang terdiri dari 2 jalur. Untuk jalur yang lurus ini ke arah mesin packaging 1, dan untuk jalur yang berbelok ini mengarah ke mesin packaging 2. Pada mesin packaging di sini input data yang digunakan yaitu input manual 60 detik. Kemudian produk yang sudah dikemas di mesin packaging 1 dan 2 diarahkan ke gudang sementara 1 dan gudang sementara 2. Selanjutnya akan diangkut oleh vehicle ini untuk dimasukkan ke dalam rak, yaitu rak 1 dan rak 2. Untuk mesin inspeksi ini digunakan Experfit
yaitu dengan statistik, kemudian expert fit. Eh, expert fit ini dilakukan dengan mengcopy data inspeksi yang sudah dibuat, yaitu ada 26, 25, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 22, 24, 24, 23, 25. Selanjutnya di-apply, kemudian di-paste attend from clipboard pada expert fit. Selanjutnya nanti pilih model, kemudian automate fitting. Kemudian muncul 3 model di sini, yaitu ada model pertama ada Beta, Johnson, dan Erlang. Untuk relatif skornya, kita memilih Beta karena mempunyai relatif skor tertinggi, yaitu 90,32. Dengan parameternya, lower endpoint-nya 21,38, upper endpoint-nya 26,97, dan shape 1-nya 1,9, shape 2-nya 2,3. Untuk evaluation-nya ini beta ini good, maka bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Lalu setelah itu akan muncul application, kita klik simulasi uh, representation dan pilih vaksin, pilih beta, lalu kemudian data kita copy. Kembali ke model simulasi ini, kita masukkan data tadi ke mesin inspeksinya, lalu dipaste. Lalu kemudian akan muncul beta, sekian dari betanya dan get stream. Kemudian oke, kita klik apply, oke. Kemudian untuk average width-nya di sini kita masukkan sumber produk, sumber pelet, meja panjang, meja pendek, gudang sementara 1, gudang sementara 2, mesin serut kayu, inspeksi, mesin packaging 1, mesin packaging 2, rak 1, dan rak 2. Selanjutnya didapat state bar-nya untuk mesin serut kayu, mesin inspeksi, dan mesin packaging 1 sebagai berikut. Nah, cukup sekian yang dapat saya dan partner saya, Ayasi Nugroho, sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.